Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen pengampu mata kuliah public speaking dan rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato yang bertema pentingnya mengatur waktu secara efektif untuk meningkatkan produktivitas dan prestasi belajar. Teman-teman pasti udah familiar ya, udah ada yang tahu apa sih waktu itu gitu. Jadi waktu itu adalah sumber daya yang tidak dapat diperbarui teman-teman. Ya, setiap hari kita diberikan jatah waktu yang sama yaitu 24 jam. Namun yang membedakannya antara satu orang dengan yang lainnya adalah bagaimana kita mengelola waktu tersebut gitu. Dalam kehidupan mahasiswa dan pelajar, waktu itu sangat penting loh. Kemampuan mengatur waktu itu menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan ya, baik dalam bidang akademik maupun kehidupan pribadi. Saudara-saudara sekalian, manajemen waktu itu dapat diartikan sebagai proses merencanakan dan mengendalikan berapa banyak waktu yang digunakan untuk aktivitas kita, aktivitas tertentu agar dapat bekerja secara efisien dan produktif. Prinsipnya adalah kemampuan untuk menentukan prioritas, menetapkan tujuan, serta mengatur jadwal secara efektif gitu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu kita karena waktu itu sangat penting ya teman-teman, karena waktu itu terus berjalan, tidak dapat diputar ke belakang gitu. Menurut penelitian yang berjudul Unlocking Academic Success: The Impact of Time Management of Study Engagement 2024, kemampuan manajemen waktu terbukti memiliki pengaruh signifikan terhadap keterlibatan belajar mahasiswa. Artinya, semakin baik seseorang mengatur waktunya, semakin tinggi pula tingkat konsentrasi dan partisipasinya dalam kegiatan akademik. Teman-teman, selanjutnya ada hasil analisis ya dari lebih dari 50 studi dalam The Time Management Work Meta-Analysis 2021 juga menunjukkan bahwa manajemen waktu memiliki korelasi positif dengan prestasi akademik dan kesejahteraan mental. Dengan kata lain, pelajar yang disiplin dalam mengatur waktu cenderung memiliki stres yang lebih rendah dan hasil belajar yang lebih baik. Dan juga tidak hanya itu, menurut artikel dari Harvard University Summer School 2024 yang berjudul 8 Time Management Tips for Students, terdapat berbagai strategi praktis yang dapat membantu mahasiswa agar lebih produktif. Beberapa di antaranya adalah membuat daftar prioritas, menghindari penundaan, serta menetapkan waktu istirahat agar pikiran tetap segar. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memulai untuk manajemen waktu, tapi teman-teman bingung nih dari mana caranya, dari mana saya memulainya gitu. Teman-teman bisa baca artikel ya yang berjudul 8 Time Management Tips for Students, itu dari Harvard University Summer School. Manajemen waktu yang baik tidak hanya berpengaruh pada nilai akademik loh teman-teman, tetapi juga pada pembentukan karakter kita sendiri. Mahasiswa dan pelajar yang mampu mengatur waktu dengan baik akan tumbuh menjadi individu yang disiplin, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan dunia kerja di masa depan. Hadirin yang saya hormati, dari uraian tersebut dapat kita simpulkan ya bahwa manajemen waktu bukan hanya tentang membagi waktu, tetapi juga tentang mengendalikan diri dan menentukan prioritas hidup kita. Dengan manajemen waktu, kita dapat mencapai keseimbangan antara akademik dan kehidupan pribadi, serta mengembangkan potensi diri secara maksimal. Mari kita mulai dari hal-hal kecil seperti menyusun jadwal harian, menepati waktu belajar, dan menghindari kebiasaan menunda-nunda. Ya, seperti yang dibilang saya tadi, menunda-nunda itu sangat tidak baik ya teman-teman. Alangkah baiknya kalau misalnya teman-teman ada tugas nih, langsung kerjain. Kalau misalnya ada waktu senggang nih, langsung kerjain tugasnya. Jangan sampai menunda-nunda tugas dan nanti malah tugasnya malah menumpuk gitu teman-teman. Jadi nanti stres sendiri lah, kurang konsentrasi lah,
pokoknya sibuk-sibuk sendiri gitu tanpa tahu gitu ini saya harus mengerjain yang mana dulu gitu ya teman-teman. Dan ingatlah, sukses bukan milik mereka yang sibuk, tetapi milik mereka yang pandai mengatur waktunya. Terima kasih atas perhatian saudara-saudara sekalian semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.